Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang, kita disayang sama Tuhan. Sungguh saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara semua bersama saya berharga di mata Tuhan. Mulia Bapak kita Yesus, luar biasa, cinta kasihnya sempurna. Pada malam hari ini tanggal 16 Februari 2024, makin hari kita makin dewasa, makin dalam dengan Yesus, membangun hubungan akrab dengan Bapa kita Yesus, pemilik surga, pencipta segala-galanya. Saya Pastor Yakob akan menyanyikan pujian Roh Kudus pimpinlah, supaya hari ini hari kita melangkah dipimpin Roh Kudus. Amin. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Haleluya. Dalam perjalanan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Dalam Efesus pasal 6 ayat ke-10 demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kuasa Roh Kudus. Pimpin hidupku ya Tuhan Yesus, sampai aku berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan dan Kau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Jangan sampai aku jatuh, lindungi ya Bapa oleh kuasa-Mu. Roh Kudus yang tuntun hidup kita, kita minta pimpin Roh Kudus. Mari kita semua kita datang menyembah Yesus, berlutut sembahlah Dia. Oh Yesus, tolong ya Roh Kudus.
Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Untuk kami malam hari ini mau baca firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, semua kekilafanku Bapa. Kuduskanlah hidupku oleh firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini Kau hadir bersama kami Bapa. Ampun, kami akui kami orang berdosa Tuhan. Hidupku menjadi berarti karena Engkau Yesus. Bentuklah hidupku untuk menjadi serupadan Kristus. Berfirman Bapa, sebentar kami membaca firman-Mu. Biar firman-Mu kusimpan dalam hati kami, supaya ku tidak berdosa terhadap Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kamu setia sama Tuhan. Mohon maaf ya. Saya merasakan hadirat Tuhan. Saya menangis minta Tuhan Yesus. So tidak ada pribadi lain dalam hidup kita semua. Hanya Yesus sebagai pegangan hidup kita. Yesus juru selamat kita. Dia Bapa kita. Hanya bersama dengan Yesus kita merasa aman. Tidak ada juru selamat lain, hanya Dia, Tuhan Yesus. Kita minta Roh Kudus kan tuntun kita. Roh Kudus kan tuntun memimpin kita, berkuasa berdaulat penuh. Sebab hidup di dunia ini penuh dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tanpa Roh Kudus kita hancur jatuh, saudara. Ya. Contoh, Esau jatuh, Yudas Iskariot jatuh. Esau menjual hak kesulungannya. Yudas Iskariot menuruti suara iblis karena tanpa Roh Kudus. Esau juga kalau nggak ada Roh Kudus tidak mau dia jual hak kesulungan. Raja Saul banyak contoh-contoh, saudara. Ya, Raja Saul pada waktu kita baca di Samuel, ya, pada roh Tuhan jauh, roh iblis masuk. Jadi kalau kita tidak ada roh Tuhan, ya, nggak ada firman Allah, dikuasai oleh kedagingan dan roh iblis. Bisa, karena dunia ini dikuasai si iblis kalau bahasa Sulawesi 1 Yohanes 5:20. Ya. 1 Yohanes 5:19. Kita di bawah kuasa si iblis. 1 Yohanes 5:19. Coba nih, dunia ini kacau, saudara. Ya, kalau bukan karena Tuhan, wow, sudah hancur, saudara. Ya. 1 Yohanes 5 membaca ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Iblis selalu merongrong, saudara. Mencoba memberikan cobaan buat kita, segala macam pergumulan, ya. Itu juga dari kesalahan kita, juga bisa dari iblis. Contoh seperti dari iblis apa Yudas Iskariot itu. Dia masuk dirasuk dan dirinya juga salah Yudas Iskariot karena dia memang ya jelas sudah cinta uang dia. Ya, bukti waktu Maria mau persembahkan minyak narus mahal, dia diolok sama dia. Ngapain kasih Yesus? Jual aja ke orang miskin ya. Jadi dia memang duit mata dunia, duit uang semua, pakai kedagingan. Makanya kalau kita hidup di dalam daging susah. Makanya Bapak Ibu jangan sampai dikuasai oleh dagingnya. Contoh daging apa? Itu saudara suka dendam, dengki, benci, iri hati. Terus dunia sejak mau berdoa, tidak mau baca firman Allah, pokoknya nggak suka lah baca firman Allah, nggak suka berdoa. Kalau udah ada sifat seperti itu, roh daging, hati-hati, itu roh iblis, usir dalam nama Yesus. Pokoknya segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu bukan datang dari Tuhan. Itu kemauan daging, juga kemauan dari iblis. Ingat sudah, kalau pokoknya sudah tidak mau berdoa, tidak mau baca firman Allah, tidak mau beribadah, tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak suka saya mendengarkan firman Allah. Kalau sudah menjauh dari Tuhan, itu bukan dari roh Tuhan, itu dari kedagingan, dari iblis. Hati-hati, waspada. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, berjaga, ya, karena iblis seperti singa mengaum ini, ya, mencari orang yang bisa ditelan, saudara. 1 Petrus 5 ayat 8 saya membaca. Karena hidup di dalam dunia penuh dengan tantangan, penuh dengan kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang dapat ditelan, mencari orang yang bisa ditelan. Waktu Tuhan Yesus dicobai iblis, ya, itu iblis kan setelah itu lari menghindar, tapi ngomong di dalam Alkitab itu mencari waktu yang cocok, menjadi berarti dia akan merongrong lagi tuh. Ini saya mau baca ya, Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13.
Sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan, nah lihat ini, dan menunggu waktu yang baik. Menunggu. Ah, coba berarti dia punya rencana untuk ganggu Tuhan Yesus lagi. Tapi karena Yesus ada Roh Kudus. Nah, maka pentingnya kita sedia harus ada Roh Kudus. Bagaimana minta Roh Kudus? Kita dekat dengan Tuhan, selalu minta sama Tuhan. Seperti malam hari ini saya minta Roh Kudus, pimpinlah hidupku. Sakaria 4 ayat 6, bukan dengan gagah manusia, tapi dengan rohmu ya Tuhan. Kalau kita menggunakan daging, nggak bisa saudara. Ya, seperti kisah Rasul 19 tuh. Waktu anak Skewa mencoba-coba terjun di dalam pelayanan, dia sendiri nggak ada Roh Kudus, nggak ada dekat sama Tuhan. Iblis tahu apa kata iblis? Yesus aku kenal, Rasul Paulus kenal, siapa kau? Wah, langsung dirajam. So. Mungkin kita takut sama Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Sepanjang dengan roh Tuhan, iblis gemetar. So. Tidak ada kuasa lain, hanya dekat dengan Tuhan Yesus. Maka pentingnya kita senantiasa andalkan Tuhan. Tuhan akan campur tangan dan Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, iblis keluar kau yang mengganggu pekerjaan Tuhan. Yang mengganggu siapun, aku tangking keluar dalam nama Yesus. Roh Tuhan akan menyertai kita. Kuasa alam batin akan menyertai kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Kedatangan anak manusia perumpamaan dengan pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa akan goncang. Coba nih saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan ya. Ini dari atas ke bawah. Ya, vertikal, horizontal. Horizontal nanti yang sudah kita baca. Waktu kemarin saya baca Markus 13 ayat 19. Pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal yang diciptakan Allah. Ini masalah siksaan dari horizontal. Tapi nanti vertikal ini ayat 24. Pada waktu itu sesudah siksaan itu. Sesudah siksaan berarti horizontal selesai. Akan datang dari matahari. Matahari vertikal dari atas ke bawah. Akan menjadi gelap dan bulan tidak percaya. Dan bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Yesus akan datang segala kemuliaan penuh dan kuasa yang dahsyat. Wah ngeri saudara, sama-sama kita belum pernah ngalamin ini. Maka pentingnya di sini dari sekarang saya bersyukur sama Tuhan. Dari sekarang saya berikan firman Tuhan malam pagi. Termasuk para hamba Tuhan yang mempersiapkan melayani pekerjaan Tuhan berbahagia. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus supaya kita makin kencang dengan Tuhan. Karena apa saudara? Ayat 27. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tidak senang saudara, kita senang sekali saudara. Nanti kata firman Tuhan, orang-orang pilihannya akan dikumpulkan, dipilih. Bapak Ibu bersama saya akan dipilih yang setia sama Tuhan, yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena orang yang melaksanakan tugas seperti di dalam Matius 24 ayat 46 saudara. Berbahagialah hamba yang nanti didapati sedang melaksanakan tugas. Seperti saya hamba Tuhan, termasuk para hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas mulia. Ini baca Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhan itu datang. Berarti ketika Yesus datang, saya melaksanakan tugas, tidak mau jadi hamba Tuhan yang nganggur. Jangan menjadi anak Tuhan yang nganggur. Jangan menjadi hamba Tuhan yang nganggur, kelihatannya sibuk, tapi sibuk perkara-perkara daging. Tapi mari kita mau sibuk untuk perkara kerajaan surga, di mana Tuhan nanti akan datang kembali dengan segala kemuliaannya. Kita katakan tadi akan datang bersama malaikat dengan segala kemuliaannya. Kalau kita baca 26 tadi, anak manusia akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan bersama malaikat akan mengumpulkan orang pilihan. Tidak suka saudara. Oh senang sekali, saya merindu untuk bersama Yesus. Kita menjadi bagian orang pilihan Tuhan. Terus nanti ayat 28. Ya, tariklah pelajaran dan perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya menjembut dan mulai bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Jadi arti siapa itu pohon ara? Pelajaran di sini itu bangsa Israel. Bangsa yang sudah bertobat nanti kalau sudah bertunas, ya, dan lembut, memainkan lembut hati, terbuka, dia bertobat sungguh-sungguh. Ya, karena waktu saya sudah ke Israel, saya 62 kali ke Israel, banyak kalau saya masih keras kepala sudah. Tapi nanti waktunya berarti kita mempersiapkan. Tapi sudah banyak sudah. Misianik, ada Israel misianik karismatik. Saya kalau pelayanan ke Israel ada kelompok misianik, dia yang sudah bertobat, percaya Yesus. Jadi satu-satunya tanda-tanda kedatangan Tuhan. Mereka sudah menyebar.
berita-berita tentang Yesus. Dan saya kalau ke sana, saya terus terang injili mereka juga, saudara. Supaya mereka percaya Yesus. Awalnya dia percaya karena dianggap Yesus sebagai saudara dia, nabi biasa. Ya, bukan sebagai Mesias. Tapi di antara mereka sudah banyak bertobat. Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Lihat ini. Musim panas sudah dekat, arti kedatangan Tuhan. Panas nanti, saudara. Ya, 29. Demikian juga kamu lihat hal itu terjadi. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Sudah di ambang pintu sini. Perang terjadi antar bangsa-bangsa. Gempa bumi. Mau bertobat kalau sudah terjadi kedatangan Tuhan. Terlambat, saudara. Dari saat ini bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadikan diri kita seperti 5 gadis yang bijaksana. Yang membawa pelita-pelita hati kita. Dengan membawa minyak firman dan Roh Kudus. Supaya hati kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Bertindak sebagai pelaku firman. Dipenuhi Roh Kudus dengan dengaran kita kepada Tuhan. Cinta Tuhan, tidak hidup penuh daging. Jangan egois. Mari kita rendati, ikuti jalan Tuhan. Karena sudah dekat di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan tidak akan berlalu sebelum semua yang terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan tidak akan berlalu. Orang hidup dalam firman Allah akan kekal selama-lamanya. Tapi tentang hari atau saat tidak seorang pun yang tahu. Mereka di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Iya, benar ini. Karena bicara anak manusia, bicara manusia tidak boleh tahu. Tapi saat ini Yesus naik ke surga. Dia sebagai Bapa, dia penentu. Karena dia satu-satunya. Terus berikutnya, ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila waktunya tiba. Benar, berjaga, berdoa, penuh dengan firman Allah. Karena kita tidak akan pada waktunya kapan. Halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan menunggu pintu, supaya berjaga. Saya adalah hamba Tuhan, ditugaskan oleh Tuhan, memberikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Semuanya hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai domba-dombanya Tuhan. Itu ikuti jalannya Tuhan, supaya kita selamat, saudara. Ayat 35, kan itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila waktu tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba, datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kutakan kepada kamu, kutakan kepada semua orang berjaga-jaga. Jangan sampai tidur, kata 36. Tidur apa? Tidur rohani. Seperti 5 garis yang bodoh. Tidur rohani. Waktu Yesus datang tidak siap, karena tidak punya minyak. Punya hati, bawa pelita. Percuma soal punya hati, tapi hati tidak ada firman Allah. Tidak taat kepada firman Allah. Hati yang keras seperti Fir'aun. Hati yang keras seperti Yudas Iskariot. Tapi mari kita mau siapkan hati seperti Maria. Lembut hati yang selalu siap dengan Yesus. Kita mau selalu duduk di kaki Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Minta pimpinan Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Roh Kudus, pimpinlah. Amin. Firman Allah bukan secara kebetulan malam hari ini. Aku dalam perjalanan, hidup kita semua perjalanan. Melangkahlah bersama Yesus. Jangan sampai aku jatuh. Lindungi oleh kuasa-Mu. Haleluya. Roh Kudus, pimpinlah. Kita minta selalu Roh Kudus tuntun hidup kita. Jangan kedagingan yang pimpin hidup kita. Jangan egois. Bukan manusia yang menentukan hidup kita, tetapi Tuhan Yesus yang sangat ku cintai. Ya Roh Kudus, pimpinlah, petanglah hidupmu ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
seperti di surga. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Tuh firman Tuhan katakan berjaga dan berdoa, karena kita tidak tahu kapan waktunya tiba. Tapi kita mempersiapkan diri menjamu kedatangan Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Setialah sampai kita berjumpa dengan Yesus. Jadilah pelaku firman, dan kita minta selalu pimpinan Roh Kudus akan menuntun langkah kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan.